dan sulit untuk dituntut. Bahasanya tuh sederhana. Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Ada apa? Tanda tanya. Gitu kan? Tapi kan orang baca berita kan gak suka ngelihat tanda tanyanya. Langsung nyimpulin, wah ada sesuatu nih kan gitu kan ya. Yang salah siapa? Bukan yang bikin beritanya. Yang salah yang merespon berita. Karena beritanya gak salah. Aisyah Sofwan pulang berdua, benar gak sih? Benar pulang berdua. Cuman kalimat yang pertanyaan ini nih bahaya. Ada apa? Tanda tanya. Mau dituntut gak bisa kan saya gak menuduh Aisyah dan Sofwan. Cuma nanya ada apa. Kan suka gitu kan tanda tanya. Tapi udah kayak menjudge. Ini bahasa media banget dari dulu sampai sekarang. Itu udah mainstream media lah. Nah kita harusnya belajar dari sejarah yang udah 1400 tahun kayak gini. Jangan lagi kemakan oleh media-media kayak gitu. Dan Al-Quran udah ngajarin kita saking bahayanya hoax ini. Al-Quran sampai ngajarin kita satu halaman yang tadi saya baca loh. Biasanya ayat yang lain tuh cuma satu ayat, satu baris, dua baris. Kalau ini saking bahayanya berita bohong sampai satu halaman penuh ngebahasnya. Kan berarti penting banget. Kayak ayat tentang hutang tuh di akhir surat Al-Baqarah. Satu halaman penuh cuman ngebahas tentang transaksi hutang piutang. Saking bahayanya. Kenapa bahaya? Ini berpotensi memutuskan silaturahim, potensi jadi konflik, potensi jadi malah retak dan perpecahan di antara tubuh kaum muslimin. Jadi Allah serius ngebahas bab hoax ini. Nah beritanya sama orang Yahudi sama orang munafik, tahu nggak? Kemarin gue ngelihat Aisyah sama Sofwan pulang berdua. Ada apa ya? Ngomong kepada temennya orang mukmin. Karena orang munafik sama orang mukmin itu nggak bisa dibedain ya. Yang bisa membedakan itu cuman Allah dan Rasulullah. Orang mukmin sendiri nggak ada yang tahu kalau ini munafik, kalau ini mukmin nggak ada yang tahu. Di antara orang mukmin yang tahu siapa aja list orang munafik cuma satu orang. Cuma satu orang sahabat yang tahu siapa orang munafik di zaman Nabi. Namanya Huzaifah. Cuman dia doang yang tahu. Dan itu pun rahasia dari Rasulullah. Kata Rasul jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Siap ya Rasulullah. Itu munafik, itu munafik, itu munafik. Nih saya kasih tahu nih akun-akun orang munafik. Add apa. Jadi udah di list sama Nabi tuh. List orang-orang munafik. Dimasukinlah ke dalam grup. Grup WA gitu. Namanya grup munafikun. Nah, jadi siapa yang masuk dalam grup itu udah dikasih tahu sama Nabi kepada siapa? Huzaifah. Tapi rahasia adminnya Huzaifah. Orang lain gak boleh tahu. Umar gak tahu, Abu Bakar gak tahu. Yang senior-senior aja gak tahu. Siapa munafikun. Sehingga ketika zaman Umar jadi khalifah. Umar sempat khawatir. Ya, aduh gimana ya kalau saya termasuk di dalam list itu gitu. Akhirnya Umar datang kepada Huzaifah. Huzaifah boleh nanya sesuatu gak? Apaan ya Amirul Mukminin? Boleh banget. Kata Umar, Huzaifah itu kan penjaga rahasia Nabi. Boleh gak satu aja saya penasaran. Kan Nabi pernah ngasih tahu list orang-orang munafik kan kepada Huzaifah? Iya kata Huzaifah. Ada gak nama saya di dalamnya? Coba solehnya Umar. Ada gak nama saya di dalamnya? Orang sekelas Umar yang udah sering Nabi bilang kamu itu mirip Musa. Kamu itu mirip Nuh. Kan berarti mirip para Nabi kan? Dua Nabi lagi tuh Musa dan Nuh. Gak tanggung-tanggung. Kalau satu nabi masih mending. Dua nabi sekaligus. Musa itu ulul azmi. Nuh juga ulul azmi. Ya ulul azmi juga kan. Nuh dan Musa. Nabi ulul azmi. Rasul ulul azmi. Kalau Abu Bakar tuh Isa dan Ibrahim. Dua-duanya juga ulul azmi. Jadi dua sahabat ini dipermisalkan oleh Nabi. Kayak dimirip-miripin sama Nabi itu. Kepada dua nabi yang lain. Jadi sekelas Umar. Yang kata Nabi itu seandainya ada Nabi setelah saya, kamulah orangnya wahai Umar, tapi tidak ada Nabi setelah saya. Sekelas Umar yang jin aja takut. Kalau Umar udah ngelewat jalan Gatot Subroto tuh jin udah steril, nggak ada lagi yang lewat sini. Udah aman aja jalan situ. Nah kalau Umar udah lewat puncak, itu puncak steril. Udah nggak ada lagi yang kayak gitu-gituan. Ini artinya orang sekelas Umar masih khawatir jangan-jangan saya termasuk munafik. Terus gimana kita coba teman-teman? Masa kita mau kegeeran, saya mah mukmin banget, akhirnya kita ngejudge orang lain. Kamu neraka, kamu gak benar, kamu apa segala macam. Sedangkan Umar aja masih khawatir tentang dirinya. Apalagi kita coba yang gak ada apa-apanya dibandingkan Umar. Jadi Umar tuh gak sibuk menjudge orang lain, sibuk ngejudge diri sendiri ke orang lain. Dia kayak nasihat, oke.
Ngasih tahu, oke, tapi nggak menjudge sama sekali. Kalau ke dirinya, dia menjudge. Jangan-jangan saya munafik nih. Nanya kepada Huzaifah, saya termasuk orang munafik nggak? Huzaifah tersenyum karena yang nanyanya orang yang sangat istimewa dan penting banget untuk dijawab. Akhirnya Huzaifah menjawab, enggak wahai Umar, tidak ada namamu di antara list orang munafik. Umar langsung takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu. Coba, Masya Allah. Kalau kita kan, Huzaifah, ada nggak nama si Fulan di situ? Si Fulan. Nama kita nggak nanya. Kegeeran banget kan ya? Kata Huzaifah kalau hidup di zaman kita, terus lu nggak nanya nama lu sendiri? Ya nggak mungkin lah Huzaifah, masa termasuk munafik sih? Halo gitu kan ya. Ini zaman sekarang nih, kalau Umar nggak. Dia nggak peduli dengan orang lain. Baru dia nanya lagi setelah dia aman, dia nanya, Huzaifah boleh nanya lagi nggak? Apa? Masih kepo nih Umar. Saya punya banyak pejabat. Umar itu kan orangnya disiplin banget dengan pejabatnya. Makanya pejabat Umar itu paling nggak enak jadi pejabat Umar. Kalau jadi pejabat Utsman toleran. Kalau jadi pejabat Umar, wah susah. Semuanya nggak boleh. Ketat banget seleksi pejabatnya Umar. Makanya Umar nanya kepada Huzaifah, di antara pejabat-pejabat saya, gubernur, bupati, RW, RT, camat, kepala desa, segala macam, menteri, ada munafikun enggak? Kata Huzaifah, ada satu. Siapa? Rahasia dari Nabi, saya enggak akan kasih tahu. Tapi ini penting wahai Huzaifah, tapi Nabi suruh dia merahasiakan. Kalau seandainya boleh, Nabi sendiri udah membongkar dari zaman beliau. Kenapa Nabi merahasiakan daftar orang munafik? Karena ini biar jadi rahasia Allah dan Nabi saja. Sehingga nggak boleh di zaman sekarang kita menuduh orang munafik itu nggak boleh. Tapi mengatakan perbuatan munafik boleh. Menuduh orangnya munafik nggak boleh. Ini perbuatannya munafik nih. Ini perbuatannya nggak benar nih, boleh. Tapi orangnya munafik nggak boleh. Karena Nabi aja tidak menjelaskan siapa daftar orang munafik di zaman beliau, padahal udah jelas ada daftarnya. Untuk apa? Biar gak jadi kekacauan di dalam tubuh kaum muslimin. Ada satu orang kata Huzaifah. Umar kepo. Siapa? Stalking satu-satu. Ada gak nih postingannya yang aneh-aneh gitu? Gak ada. Akhirnya caranya gimana? Kalau ada pejabat Umar bin Khattab yang meninggal dunia, Umar gak bakalan datang mensolati dia kecuali ngelihat Huzaifah datang mensolati dia. Jadi kalau ada yang meninggal pejabat nih. Misalnya ada bupati meninggal. Umar langsung datang ke rumahnya tapi nggak mau sholatin, nunggu dulu. Huzaifah udah datang belum? Belum, ya udah jangan disolatin dulu. Tunggu Huzaifah. Kalau Huzaifahnya datang mensolati, baru mereka ikut mensolati. Kalau Huzaifahnya nggak datang berarti dia munafik, maka mereka nggak akan mensolatinya. Ini cara Umar ngepoin orang munafik. Cuman ya nggak bisa dipraktekin sekarang. Udah nggak ada Huzaifah. Saya tunggu aja kalau Ustadz belum datang saya nggak mau nyolatin. Kan belum tentu dia munafik kan ya. Bisa jadi Ustadznya nggak datang karena emang gak dikasih tahu kalau ada yang meninggal. Jadi kita tunggu aja berhari-hari gak akan ada yang datang. Maksudnya teman-teman orang munafik ini gak ketahuan. Jadi dengan orang mukmin itu ngeblend. Kayak temenan, sahabatan. Padahal yang satu mukmin sejati, yang satu munafik. Nah yang munafik bilang, gua kemarin ngelihat Aisyah sama Sofwan pulang berdua. Ada apa ya? Oh ya begitu? Ya. Dan gua pernah dengar berita katanya dari dulu tuh Sofwan emang senang sama Aisyah, pengen nikahin Aisyah, cuman udah terlanjur jadi istri Nabi. Oh gitu banget, ya kayaknya nih ada sesuatu nih. Ya udah yuk kita tanya. Informasinya berkembang, sampai akhirnya berubah drastis 180 derajat bahwa Aisyah dengan Sofwan selingkuh. Yang bilang Aisyah Sofwan selingkuh siapa? Bukan orang munafik, bukan orang Yahudi, orang mukmin sendiri. Gara-gara apa? Repost, tapi captionnya ganti. Tadi postingan pertamanya, Aisyah Sofwan pulang berdua. Ada apa? Tanda tanya. Di repost. Ya ternyata repost lagi. Wah bahaya nih, repost lagi. Akhirnya lama-lama infonya nambah. Jadilah postingan yang paling viral itu adalah yang captionnya paling panjang. Memang sih saya juga pernah dengar dulu Aisyah tuh kayak gini panjang gitu. Inilah yang viral. Bukan berita yang pertama yang viral. Yang ini nih yang viral. Makanya coba teman-teman perhatikan di ayat 11. Allah bilang. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong itu adalah golongan kalian sendiri. Artinya sesama orang mukmin. Bukan orang munafik yang nyebarin berita bohong. Bukan orang Yahudi yang nyebarin berita bohong. Kalian yang nyebarin. Mereka cuman bikin satu berita pertama terus kalian yang nge-repost. Jadi ayat yang kita baca tadi satu halaman bukan ayat tentang orang yang memfitnah. Tapi ayat tentang orang yang menyebarkan fitnah.
Kalau yang memfitnah gak usah dibahas lagi, udah jelas. Nanti ada di surat Al-Munafikun, surat At-Taubah, banyak surat tentang mereka. Tapi justru yang Allah bahas di surat An-Nur, orang yang nge-repost fitnah. Orang yang ikut menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Sehingga Allah mengatakan, sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong itu adalah usbatum minkum. Itu adalah sebagian dari golongan kalian, bukan orang lain. Termasuk sahabat-sahabat senior sekalipun. Bayangin sekelas sahabat kemakan sama isu kayak gini. Kemakan hoax, sampai akhirnya mereka nge-repost. Kelasnya sahabat loh. Yang udah ketemu Nabi, belajar langsung ke Nabi, ibadah malamnya udah di atas rata-rata. Yang kalau sholat itu ada yang satu malam cuma berdiri aja sepanjang malam. Kenapa? Karena bacaannya panjang banget. Ada yang sujud aja karena doanya panjang banget. Kita gak kayak gitu-gitu amat. Apalagi kita. Sekelas mereka yang ahli ibadah bisa nge-repost berita bohong. Makanya harus sangat hati-hati. Artinya sahabat itu gak ada niat buruk untuk Aisyah dan Sofwan. Pasti bukan karena itu. Cuman masalahnya mereka terlalu gampang mempercayai berita yang belum jelas kebenarannya dan nge-repost. Itu masalahnya. Jadi Allah gak nuduh yang menyampaikan berita ini abang ada dengki sama Aisyah dan Sofwan. Enggak. Yang dengki itu orang munafik. Orang mukmin gak ada dengkinya kepada sesama mukmin. Cuman kok terlalu gampang nyebarin berita jadilah fitnah, jadilah berita bohong. Sama kayak mungkin ada yang bikin sebuah postingan tentang guru kita, ustadz kita, ulama kita. Terus kita pas tahu itu langsung kayak nge-repost gitu, nge-repost. Gak ada niat apa-apa. Atau bukan postingan, kontennya nih. Ada sebuah ceramah yang kalau dipotong jadi gak jelas maksudnya. Karena ceramahnya 1,5 jam, dipotong jadi cuma 3 menit di YouTube nih, di sebuah channel gitu. Nah potongan ini hasil editan kan, diambil dari menit keberapa, jadilah satu tayangan gitu. Nah setelah ditayang 3 menit, maka kontennya berubah. Jadi ada judgement di dalamnya. Kayak dulu saya pernah ada yang posting, isi ceramah saya bahwa doa itu gak usah keras-keras. Pelan-pelan juga sampai menggetarkan langit seperti doa Nabi Yunus di dalam perut ikan. Gak mungkin saya ngomong kayak gitu doang. Saya tuh kalau ceramah pasti ngebalance. Kalau udah ngomong bagian ini pasti saya recovery dengan bagian yang lain misalnya. Dan itu sadar banget kalau saya ngomong kayak gitu. Misalnya saya bilang doa itu pelan-pelan juga gak apa-apa. Tapi di akhir saya pasti bilang walaupun doa keras-keras juga tidak masalah. Karena kalau kita doanya bareng-bareng dikeraskan supaya yang lain dengar. Pasti ada yang kayak gitu di bagian akhir. Tapi itu dibuang. Diambillah hanya bagian doa itu pelan-pelan aja. Kesannya saya melarang doa yang keras. Keras kan benturan nih. Di antara mazhab fikih kan ya. Rame ada yang nanya. Ustadz Hanan mengharamkan doa rame-rame. Zikir rame-rame. Siapa bilang orang saya juga ngelakuin. Ini gara-gara ada postingan yang editannya. Niatnya baik pasti. Ngapain? Tebar ilmu. Tapi ternyata niat baik juga belum cukup teman-teman. Sehingga kenapa saya kadang-kadang suka ngelarang jangan bikin sendiri. Mending repost aja yang udah ditebar oleh kita dari IG saya, channel Pemuda Hijrah. Itu aja repost kalau mau menebar kebaikan daripada ngedit sendiri. Kontennya berubah malah jadi bahaya. Jadi fitnah di antara para ulama kan. Kan ramainya di antara para ulama ini bukan gara-gara mereka rame kadang-kadang. Gara-gara para pendengar kita sebagai thalibul ilmi, pencari ilmu. Merepost kajian mereka tapi gak utuh. Sehingga akhirnya kajian itu kadang-kadang nge-mention pendapat ustadz ini tentang ustadz itu. Kita yang bikin loh captionnya. Padahal ustadznya juga gak ngomong kayak gitu. Bahkan pas kita dengar ceramahnya gak nyebut nama orangnya. Tapi kita langsung menyimpulkan di captionnya, di judul postingan kita. Pendapat ustadz A terhadap ustadz C. Pas kita dengar ceramahnya gak ada ngomong ustadz C. Tapi disimpulkan sehingga di repost rame. Ini namanya usbatum minkum. Ini yang disebut dengan golongan kalian sendiri yang bikin heboh. Bukan orang munafik, bukan orang Yahudi. Itulah kenapa teman-teman ini penting untuk kita pelajari. Itu satu poinnya ya. Bahwa ternyata berita bohong itu bukan karena niat orangnya jelek. Belum tentu. Kadang niat orangnya baik justru. Kadang niat orangnya justru pengen berdakwah, pengen menyebarkan ilmu, tapi jadi berita bohong. Bisa kayak gitu. Bukan karena orangnya ada dengki, bukan. Tapi karena orangnya terlalu gampang percaya dan gak cross check dulu. Nah ini yang jadi masalah. Kalau dengki, insya Allah itu bukan sifat orang mukmin. Tapi kalau gampang percaya, bisa banget. Saking solehnya dia jadi polos. Kan orang soleh itu gak ada curiga-curiganya ya. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, sejarah hadis
palsu, bukan hadis dhaif. Kan ada hadis sahih mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada palsu kan. Beberapa jenjang hadis. Yang paling parah kan hadis palsu. Bisa dibilang bukan hadis ini, emang palsu. Ternyata hadis palsu ini paling banyak justru disebarkan oleh ulama-ulama yang soleh. Kok bisa gitu Ustaz? Kenapa orang soleh malah menyampaikan hadis palsu? Kenapa? Karena orang soleh itu terlalu husnuzon. Sehingga ketika ada yang datang kepada dia ngomong gini, saya mendengar Rasulullah bersabda. Gini. Padahal dia nggak dengar. Padahal dia nggak tahu kalau itu hadis. Dia nyampain kepada ulama yang soleh. Ulama yang soleh berpikir nggak mungkinlah dia bohong atas nama Nabi. Kan gede banget dosanya kan ya. Siapa yang sengaja berdusta atas nama Nabi dapat kursi khusus di dalam neraka. Bukan masuk neraka, dapat kursi. Udah di tag tempatnya di neraka. Udah ditulis namanya tuh. Ini book ya. Udah reserve gitu. Jadi orang mau masuk ke neraka, aduh udah reserve semua nih. Udah gak jadi dia ke surga aja. Gara-gara banyak yang mengatasnamakan Nabi. Nah dia tuh mengatasnamakan Nabi sehingga ulama nggak percaya. Nggak mungkin lah dia bohong atas nama Nabi. Apalagi dia orangnya baik dan segala macam. Nggak mungkin lah dia bohong, jadi percaya. Disebarkanlah oleh ulama ini kepada murid-muridnya. Murid-muridnya dengar dari ulama. Ustadz kan nggak mungkin bohong dong. Akhirnya disebar. Tersebarlah hadis palsu. Bukan gara-gara orang yang menyebarkannya benci sama Nabi. Bukan gara-gara orang yang menyebarkannya dengki sama Islam. Bukan. Karena orang yang menyebarkannya terlalu husnuzon. Dan ini yang terjadi di dalam sejarah Aisyah dituduh selingkuh. Kenapa sampai sekelas sahabat ring satunya Nabi ikut menyebarkan fitnah? Karena mereka dengarnya dari teman dekat yang gak mungkin bohong. Teman dekat dari teman dekatnya lagi. Terus aja gitu. Sehingga jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan bilang siapa-siapa. Saling kayak gitu dan semuanya merasa kayaknya dia gak mungkin bohong. Gak mungkin bohong. Tersebarlah berita itu. Sampai saking berita ini heboh, Nabi aja hampir percaya loh. Nabi aja hampir percaya. Kenapa Nabi hampir percaya? Nabi dengarnya dari ring satu. Yang ring satu ini gak mungkin bohong kepada Nabi. Saking Nabi hampir percaya, Nabi datang klarifikasi kepada Aisyah. Aisyah, benar gak tuh berita? Kata Aisyah, kalau saya bilang benar, Allah Maha tahu itu dusta. Kalau saya bilang dusta, Nabi gak percaya sama saya, lebih percaya sama omongan orang. Maka saya gak akan komen, kata Aisyah. Saya hanya akan menghadap kepada Allah. Ya Allah, tolonglah saya. Ini poin kedua ya. Sebagai korban berita, kalau kita diberitain kayak gitu, daripada kita heboh, ikut-ikutan heboh, klarifikasi boleh. Tabayun boleh. Tapi terlalu larut dalam tabayun sampai melibatkan followers, melibatkan media sosial, melibatkan media televisi. Ini justru jadi masalah besar teman-teman. Biarkan masalah keluarga kita jadi masalah pribadi kita. Nggak usah di-share keluar. Jangan libatkan followers kepada masalah pribadi, nggak sehat. Udah aja masalah pribadi. Masalah bareng-bareng, kayak misalnya hal-hal yang seru, oke kita share. Tapi kalau masalah keluarga, jangan di-share. Jangan libatkan sosial dalam masalah keluarga kita. Karena mereka nggak semua harus tahu. Kok gitu banget sih Ustadz, eksklusif, sombong. Ini bukan bab eksklusif, ini adalah aurah. Aurat itu dalam Islam bukan cuma tubuh teman-teman. Maaf ya, pakaian dalam itu aurat. Terutama buat cewek. Makanya jemuran segala macam itu dalam Islam sebetulnya diatur. Enggak mentang-mentang kita udah menutup aurat terus pakaian dalam kita di mana-mana kelihatan. Kenapa kalau traveling? Kan karena saya sering traveling itu tahulah SOP traveling itu ada kayak beauty case kalau buat cewek. Terus ada case khusus buat, pakaian dalam kan. Biar apa? Kalau ada pemeriksaan di airport segala macam dibuka atas kita enggak. Atau kita kayaknya ada ketinggalan harus masukin barang, buka. Masa keluar semua kan gak enak tuh ngelihatnya. Apalagi yang ngelihat laki-laki kan pingsan, kasihan kan ya. Mending ditutupin, pakai resleting. Jadi kayak tertata rapi gitu. Kalau saya traveling tuh dibikin rapi banget tuh. Pas orang buka, udah rapi, tutup lagi. Kan enak nyari-nyari barangnya tuh. Ada orang pas dibuka, isinya aurat semua. Justru yang aurat ditaruh paling atas kan bahaya nih. Masih mending kalau ditaruh di bawah, kemudian kadang-kadang kebuka, nggak sengaja-sengaja lagi nyari-nyari barang kelihatan. Ini udah aurat ditaruh di atas, pas kebuka langsung berjatuhan. Ini nggak bagus. Ternyata aurat itu bukan cuman badan, pakaian dalam itu aurat, termasuk aib keluarga itu aurat. Aib keluarga itu
aurat. Jadi nggak boleh aib keluarga kita itu dilihat orang lain. Ini bukan masalah kita orangnya terbuka, humble dengan followers, bukan. Jadi nggak boleh melibatkan followers dalam urusan keluarga. Karena mereka akan menjudge, menyimpulkan secara subjektif dan nggak tahu masalah yang sebenarnya. Jadilah heboh. Dan ketika dicium oleh beberapa media, diberitakan lebih heboh lagi dengan persepsi mereka. Jadilah berita dan mereka menghasilkan plus menambah fitnah di antara kaum muslimin. Dan kita gak usah di-repost. Kayak kemarin misalnya ada berita heboh tentang siapa gitu kan ya. Di antara selebgram. Heboh di media. Kita gak usah repost. Ustadz, saya cuma nge-share ke teman saya doang. Kalau di Instagram kan bisa nge-share gitu kan ya. Nge-share ke teman saya. Nih, sekarang mereka ternyata udah mulai masuk ke pengadilan. Di-share. Gak usah. Diamin aja. Ustadz, saya cuma pengen ngasih contoh supaya kita jangan kayak dia ke calon saya. Gak usah. Diamin aja. Kalau perlu kita gak usah komen, ngebelain dia. Kan kadang banyak haters kan. Ada yang pro ini, ada yang pro itu. Kita gak usah ikut komen. Kenapa? Makin kita komen, berita itu makin viral. Makin kita komen, berita itu makin seru. Justru ketika kita diamin, berarti kita sedang berusaha untuk membiarkan berita itu hilang dengan cepat. Itu sikap saya terhadap gosip-gosip yang ada di sosmed. Saya kalau ada gosip tentang teman saya, murid saya, saudara saya, guru saya di sosmed. Dan banyak sekarang kan ada yang saya kenal beberapa teman-teman yang selebgram dan dia dai kayak gitu-gitu. Ada berita tentang dia, keluarganya. Saya nggak mau komen sama sekali. Bayangin kalau saya komen di dalam postingan dia, ada yang haters terus saya klarifikasi, kamu jangan gitu sama dia itu kayak gini-gini. Kalau saya komen makin heboh, jadilah berita itu nggak pernah selesai. Terus berminggu-minggu. Karena saya diamin, teman-teman diamin, kita diamin, berita itu jadi nggak laku, maka hilang sendiri. Itu cara kita menyelesaikan berita bohong. Bukan justru di komen. Biarkan yang bersangkutan aja komen sebagai tabayun sederhana, sisanya diamin. Jangan di-repost. Termasuk kayak misalnya ada film-film yang kayaknya secara moral gak bagus. Jangan diplesetin. Ketika kita plesetin, malah kita mempopulerkan adegan-adegannya. Misalnya ada film dengan kata-kata yang kayak gimana gitu kan ya. Kita plesetin versi syariat. Buat apa coba? Gak usah, biarin aja. Nanti makin lama orang jadi gak heboh, udah aja hilang. Muncul lagi tren baru. Indonesia tuh kan trennya cepat banget berubah-ubah ya. Batu akik, telolet, segala macam kan dulu tuh cepet banget tuh. Tren di Indonesia tuh keren banget lah pokoknya. Indonesia tuh menurut saya mirip Mesir loh. Malaysia itu mirip Arab Saudi. Tenang, anteng-anteng aja. Kalau Indonesia, Mesir banget lah. Tren itu dalam sehari bisa sampai berubah 3 kali. Saking hebohnya. Dan bahasanya gaul banget. Bahasa Arab yang paling gaul itu bahasa Mesir. Sampai jauh dari bahasa aslinya. Kita bilang bahasa Arab apa? Madza. Bahasa Mesirnya gak nyambung kan? Jauh banget tuh. Saking gaulnya orang Mesir. Sampai orang Mesir kalau ngomong, walaupun kita udah belajar di Gontor, gak ngerti mereka ngomong apa. Ustadz kan udah belajar di Gontor, bahasa Arabnya udah lancar. Tapi ini bukan bahasa Arab, bahasa slang. Saking gaulnya. Indonesia tuh gitu banget tuh. Bahasa gaulnya udah gak nyambung lagi dengan bahasa baku yang di kamus. Sampai kemarin saya posting GR, banyak yang nanya GR itu apa? Gak ngerti GR itu apa, karena orang Malaysia kan gak ngerti GR ya. Saya juga bingung GR apa ya bahasa Malaysia ya. Akhirnya ternyata ada yang ngasih tahu itu apa? Perasaan ternyata. Perasaan bahasa Indonesia meras. Beda lagi itu. Ini artinya tren itu banyak banget di Indonesia. Kalau kita ikut nge-repost, ikut nge-komen, akhirnya minimal nge-like aja, berarti kita membiarkan tren itu bertahan lama. Kalau dia negatif, berarti kita membiarkan kemungkaran bertahan lama. Jangan di-komen. Apalagi di-repost. Nge-like aja jangan. Kalau view kadang-kadang kepo gitu. View aja udah cukup view doang. Tapi jangan di-like. Tapi Ustadz ada haters, gak usah di-komen. Biarin aja. Lama-lama dia hilang sendiri. Ini teman-teman. Jadi usbatum minkum, kalimat di ayat 11 tuh, berita bohong itu ternyata yang nyebarin adalah kalian sendiri. Kedua, coba perhatiin ayat 15. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. Ketika kalian saling menyebarkan berita itu dengan lisan kalian. Kenapa Allah ngomongnya dari mulut ke mulut? Ini jadi peribahasa Indonesia. Alsinah, dari mulut ke mulut. Kenapa? Karena beritanya gak disaring dulu dengan pikiran dan hati.
Langsung aja dari mulut sampaikan lagi. Gak mikir, ini benar gak ya? Gak ngerasa gimana kalau saya jadi korban berita ini. Ini maksudnya. Menyebarkan berita tanpa merasa, tanpa mikir. Nah kita sebagai mukmin berpikirlah, benar gak sih ini? Terus ngerasainlah kalau kita jadi bahan berita itu nyaman gak sih? Kalau kita gak nyaman jangan sebarkan berita orang lain. Karena perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Terus kalimat berikutnya. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian nganggap berita ini hayyin, sepele. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Padahal berita ini di sisi Allah azim, dosa yang sangat besar. Kan sepele banget kan, cuma repost doang. Kan sepele banget kan, cuma ngomong doang. Kan sepele banget kan, cuma menyampaikan doang. Tapi di sisi Allah azim, dosa besar loh. Kalau itu hoax, itu jadi dosa besar. Apa dosa besarnya? Dosa besarnya pertama, kita memfitnah orang lain. Yang kedua, kita menyebarkan kekacauan di dalam tubuh kaum muslimin. Memfitnah aja udah cukup besar dosanya. Apa dosa fitnah? Dosa dia ditransfer ke kita, pahala kita ditransfer ke dia. Mau gitu? Udahlah pahala kita sedikit, ditransfer ke orang pula. Dosa dia banyak, dikasih ke kita. Masuklah kita ke dalam neraka gara-gara dosa orang lain. Masuklah dia ke dalam surga gara-gara soleh dan amal ibadah kita. Fitnah, ringan mengucapkannya, tapi besar efeknya di sisi Allah SWT. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Bukan kabir, bukan penting, bukan muhim, tapi azim. Azim ini artinya gede banget loh. Sampai Allah aja marah banget ketika ada orang yang menyebarkan berita bohong. Jadi poin ketiga, jangan ngeremehin hoax, jangan ngeremehin berita bohong. Jangan ngeremehin walaupun cuma sekedar repost. Jangan ngeremehin walaupun sekedar broadcast. Kayak kemarin ada berita bohong tentang grup WA atas nama saya. Heboh kan? Grup WA atas nama grup Hanan Ataki. Kapan saya bikin grup WA? Akhirnya di dalamnya tuh niat yang adminnya bagus, pengen nyebarin dakwah. Tapi atuh jangan pakai nama saya, nanti kalau ada apa-apa saya yang jadi harus tanggung jawab. Kayak ada konten yang gak sesuai, belum lagi nauzubillah kalau sampai dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Kan udah banyak korbannya tuh. Di Cirebon kemarin korban 7 juta, di daerah Sulawesi 12 juta. Kenapa? Ngundang ustadz minta ditransfer, acara udah siap ustadznya gak datang. Terus nge-DM saya, Ustaz kok belum datang? Datang kemana? Acara kita nih jamaah udah pada ngamuk-ngamuk. Kenapa ngamuk? Kan saya gak dikasih tahu ada acara. Karena saya gak tahu. Yang diundang bukan Ustaz. Yang diundang hoax tadi itu. Admin sebuah akun yang gak benar. Yang memanfaatkan nama-nama beberapa Ustaz untuk kepentingan dia. Kan undangan Ustaz banyak banget sekarang. Berseliweran. Dia pakai kesempatan nih, oportunis gitu. Kirim dulu ya transfer buat transportasi. Oh siap Ustadz, orang kan husnuzan sama Ustadz ya. Transfer aja rekeningnya, walaupun namanya beda, dia mungkin Ustadz pakai nama adminnya, manajernya, udah transfer aja. Udah transfer, ditelepon, benar diangkat. Kalau nggak diangkat masih curiga, diangkat. Halo Ustadz, udah transfer, oh ya makasih, jazakumullah khair. Pakai bahasa-bahasa aktivis, jazakumullah khair, semoga Allah membalas kebaikan, doa-doain. Oh ya Masya Allah Ustadz. Tapi by the way Ustadz suaranya agak berubah. Ya nih saya lagi pilek, cenah. Coba, udah digituin aja gak curiga. Akhirnya banyaklah yang berjatuhan korban. Untuk itulah saya agak sedikit bawel orang yang mengatasnamakan saya untuk hal kayak gini. Karena kasihan kalau jadi ada yang tambah korban. Ini namanya menganggap sepele, menganggap hal ini biasa aja. Azim di sisi Allah itu besar, bahaya. Terus yang keempat. Ayat 12. Poin yang keempat ayat 12. Ini saya singkat aja. Gimana cara kita kalau misalnya dapat berita kayak gitu? Laula id sami'tumuhu zannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira. Harusnya kita berbaik sangka. Bi anfusihim, seperti kita berbaik sangka terhadap diri kita sendiri. Wa qalu hadza ifkum mubin, dan mereka bilang ini enggak benar nih. Ini hoax nih, ini enggak mungkin kayak gitu. Harusnya kita kayak gitu. Ngomong kayak gitu bukan di sosmed untuk diri kita sendiri, untuk teman kita. Ada kasus ketika Aisyah dan Sofwan dituduh selingkuh.
Suatu saat dalam masalah yang lagi trending topik kayak gitu,